Pemirsa, jelang peringatan Hari Kemerdekaan, bendera One Piece kian banyak ditemukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Berkibarnya bendera One Piece dikaitkan sebagai bentuk kritik sosial dan sindiran kepada pemerintah. Sejumlah posting di media sosial memperlihatkan adanya fenomena pengibaran bendera kartun animasi Jepang One Piece oleh warga. Dari unggahan di sejumlah akun di media sosial, bendera One Piece berwarna hitam dengan simbol tengkorak dan topi jerami berkibar di depan rumah hingga sejumlah kendaraan. Sejumlah netizen mengaitkan bendera One Piece dengan kebebasan. Namun ada juga netizen yang beranggapan bahwa bendera One Piece sebagai bentuk kritik sosial dan sindiran terhadap kondisi pemerintahan dan sosial politik di Indonesia. One Piece merupakan seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda dan menjadi salah satu manga terlaris sepanjang sejarah dunia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi soal pemasangan bendera bajak laut ala anime One Piece yang tersebar di sejumlah wilayah menjelang perayaan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus. Dasko menyebut bendera One Piece jelang 17 Agustus sebagai upaya pecah belah bangsa. Ya, kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal-hal seperti itu. Sementara itu, peringatan HUT ke-80 RI di Istana Kepresidenan akan didominasi oleh warga. Pemerintah juga akan membatasi pejabat negara yang hadir. Berikut rangkaian acara peringatan jelang ulang tahun Republik Indonesia tahun ini. Agenda kenegaraan berikutnya adalah pidato kenegaraan yang tahun ini akan diselenggarakan pada tanggal 15 Agustus. Kemudian selanjutnya tanggal 16 Agustus pukul 00 akan dilaksanakan ziarah nasional dan renungan suci yang dipimpin oleh Bapak Presiden di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwa di seluruh wilayah Indonesia juga dilaksanakan apel renungan suci di Taman Makam Pahlawan setempat di provinsi maupun kabupaten kota. Selanjutnya, teman-teman, ini menyangkut agenda yang dinanti-nantikan, yakni peringatan detik-detik proklamasi yang digelar setiap tanggal 17 Agustus, di mana inspektur upacaranya adalah Bapak Presiden. Upacara detik-detik proklamasi akan didahului dengan kirap bendera dan teks proklamasi dari Monas ke Istana Merdeka menggunakan kereta kencana dan dikawal pasukan berkuda, dan akan dikawal pasukan berkuda dan akan dimulai pada pukul 08.00 WIB. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bermain tanya jawab seputar kesehatan ibu hamil bersama aktris Nikita Willy. Dalam kesempatan itu, Menkes menyebut akan menambah jumlah pemeriksaan kesehatan ibu hamil yang ditangani BPJS Kesehatan dari 6 kali menjadi 8 kali. Saya mau tanya nih, salah satu cara untuk mencegah anemia pada saat kehamilan untuk perempuan yang mau nikah, kalau kita masukin program nasional apa? Tablet tambah darah, betul nggak? Betul. 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 Waktu itu kurang darah nggak? Alhamdulillah aman, Pak. Aman ya. Tapi sempat pingsan dikit pas habis melahirkan. Niki kehamilan udah berapa kali? 2. Tahu kan bahwa ada beberapa penyakit infeksi yang bisa diturunkan dari ibu ke anak. Sepertinya masih ingat. Itu apa? Coba sebutin. Ada 3. Sifilis, hepatitis B, HIV. Betul. Dites nggak waktu itu? Iya dong, Pak. Lengkap screeningnya. Lengkap, lolos. Ini pertanyaannya ada 2. Tahu nggak di Indonesia kalau ibu hamil 9 bulan tuh masih diperiksa berapa kali? Tapi pertanyaan keduanya, Niki kan hamilnya di luar negeri kan? Periksanya berapa kali waktu di sana tuh perbandingan? Waktu di sana tuh setiap bulan sekali. Nah, jadi 9 kali ya? Yep. Nah, di Indonesia tahu nggak berapa kali sekarang? Di Indonesia 6 kali. Betul. Jadi masih kalah dengan yang 9 kali. Dan mudah-mudahan nanti kita mau naikin 8 kali. Sebentar lagi peraturannya keluar. Dari 6 jadi 8. Guidance WHO 8. Jadi Niki lahir di negara yang sudah di atas rata-rata dunia. Gitu, ya. Tapi Indonesia dari 6 menuju ke 8.
Pemirsa, Presiden Prabowo memberikan hadiah bagi Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Seluruh hukum yang sedang berjalan otomatis dihentikan. Permohonan abolisi untuk Tom Lembong dikeluarkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto setelah melalui diskusi DPR RI pun menyetujui untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Sebelumnya Tom Lembong divonis penjara selama 4,5 tahun dengan denda 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Tom Lembong dinyatakan bersalah lantaran kebijakan Tom Lembong mengimpor gula kristal mentah merugikan negara sebesar 194 miliar rupiah. Mengadakan rapat konsultasi antara pemerintah. Tak hanya itu, Presiden juga memberikan hadiah amnesti bagi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto adalah terdakwa kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR. Sebelumnya, Hasto divonis 3 tahun 6 bulan penjara. Usulan dari Presiden ini sudah disetujui oleh seluruh fraksi di DPR. Kini KPK menunggu penerbitan keputusan Presiden atau Kepres sebelum keduanya bisa menghirup udara bebas. Selain Hasto, ada 1.116 narapidana yang menerima amnesti dari Presiden. Ada yang disebut tadi kepada Bapak Hasto, juga Kementerian Hukum yang mengusulkan kepada Bapak Presiden bersama-sama dengan 1.116 dengan berbagai macam pertimbangan yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Demikian pula halnya pengusulan ke Presiden juga dilakukan oleh Menteri Hukum atas pemberian abolisi kepada Saudara Tom Lembong. Ya, lalu apa perbedaan amnesti dan abolisi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Thomas Lembong dan Hasto Kristianto? Berikut informasinya. Abolisi dan amnesti diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Abolisi adalah penghapusan proses hukum kepada seseorang yang sedang atau baru akan berlangsung. Abolisi diberikan Presiden melalui pertimbangan dan persetujuan DPR. Karena Thomas Lembong telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tipikor, maka yang diberikan kepadanya adalah abolisi. Sementara itu, amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana dan mengakui kesalahannya. Di mana dalam hal ini Hasto Kristianto sudah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor. Namun baik Hasto maupun Jaksa KPK belum mengajukan banding, sehingga yang diberikan kepadanya adalah amnesti.